Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Fitri Ritama, pendamping sosial program Keluarga Harapan dari Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Saya di sini adalah peserta diklat pelatihan pencegahan dan penanganan stunting putaran 5 tahun 2021 angkatan 44. Di sini saya mendapatkan tugas akhir video pada modul 3, yaitu pencegahan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil, dan sesi 2 yaitu mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Sebelum saya memulai pembelajaran ini, saya akan memberitahukan apa tujuan pembelajaran ini. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini ialah mengedukasi mengenai pentingnya dukungan terhadap ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat sehingga mampu mempermudah mencegah dan menangani stunting. Baiklah, sebelum saya memulai materi pembelajaran kita ini, saya akan mengulas sedikit mengenai materi pembelajaran yang sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian stunting, penyebab stunting, dan dampak stunting. Nah, jadi pengertian stunting itu adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Nah, salah satu penyebab dari stunting ini ialah kurang gizi, kurang imunisasi, tidak melakukan stimulasi, serta lingkungan yang kotor atau lingkungan yang tidak bersih merupakan salah satu faktor tidak langsung penyebab terjadinya stunting. Nah, dan stunting ini juga terdapat 3 dampak, yaitu ada dampak gagal tumbuh, gagal kembang, dan juga gangguan metabolisme. Itulah tadi sedikit ulasan mengenai apa itu stunting, penyebab stunting, dan dampak stunting. Nah, sekarang kita akan langsung memasuki sesi 2, mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Nah, jadi di sini terbagi 3 poin pada materi hari ini, ialah yang pertama, poin pertama itu pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil, dan yang kedua itu mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Nah, yang ketiga, poin ketiga ini menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Baiklah, kita akan langsung memasuki poin yang pertama. Nah, jadi pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil ini antaranya yaitu dukungan suami seperti dampingi kelas ibu hamil saat ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil, suaminya mendampinginya dan berdiskusi mengenai perencanaan perawatan kehamilan, berperan dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat ketika memerlukan pelayanan kesehatan. Dan ada juga peran anggota keluarga lainnya juga bisa mengingatkan ibu hamil untuk memeriksa kehamilan. Selain dukungan anggota keluarga, adapun dukungan masyarakat yang dapat diberikan kepada ibu hamil diantaranya sering mengunjungi ibu hamil, mendoakan keselamatan ibu hamil, membicarakan hal positif atau pengalaman hamil dan melahirkan, dan juga lingkungan yang berempati mendahulukan ibu hamil. Nah, maksudnya di sini lingkungan yang berempati, misalnya di suatu tempat itu terdapat antrian yang panjang. Nah, jadi sebagai masyarakat yang berempati, tentunya mereka akan mendahulukan ibu hamil tersebut tanpa perlu mengantri, yaitu langsung menuju ke urutan yang pertama. Jadi, keluarga dan masyarakat perlu memberikan dukungan kepada ibu hamil agar ibu merasa nyaman dan anak terlahir sehat, cerdas, dan tentunya tidak stunting. Baiklah, kita akan melanjutkan poin yang kedua. Poin kedua, nah jadi poin kedua ini mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Sumber informasi yang terpercaya untuk mendapatkan informasi mengenai ibu hamil diantaranya kelas ibu hamil, posyandu, dan P2K2. Nah, di kelas ibu hamil merupakan kelompok belajar yang bertujuan untuk mengedukasi ibu hamil agar dapat menjalani proses kehamilan dan persalinan secara lancar. Nah, di posyandu tentunya posyandu juga sangat berperan penting dalam memberikan informasi terhadap ibu hamil, yang mana di posyandu ibu hamil akan memeriksakan keadaan kandungan atau janinnya setiap bulannya atau secara rutin untuk mengetahui perkembangan yang ada di dalam janin ibu. Selain kelas ibu hamil dan posyandu, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga menjadi sumber informasi
terhadap ibu hamil. SDM Kesos berperan sebagai penyuluh sosial yang mana melalui kegiatan sosialisasi untuk mendukung perubahan perilaku keluarga terhadap 1000 hari pertama kehidupan dan masyarakat sekitar dalam pencegahan dan penanganan stunting. Namun, adapun sumber informasi yang terkadang belum tentu tepat, yaitu info yang biasanya didapat dari media sosial seperti grup WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, atau lainnya. Nah, kita akan mempelajari poin yang ketiga. Nah, jadi di poin ketiga ini, menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Nah, jadi dalam ibu hamil mengakses informasi yang tepat, seleksi informasi sangatlah penting karena kalau kita langsung mempercayai informasi tersebut, bisa jadi informasi tersebut malah membawa hal yang negatif untuk kesehatan ibu hamil atau janin yang ada di dalam kandungan ibu hamil. Selama kehamilan, biasanya kita sering mendengarkan beberapa mitos atau fakta yang biasanya diperoleh dari pengalaman tetangga, warga sekitar, atau orang-orang lainnya yang mengatakan bahwa ada banyak mitos dan fakta sepertinya ibu hamil tidak boleh makan nanas, ibu hamil tidak boleh berolahraga, ibu hamil memiliki berbagai macam pantangan makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Nah, jadi di sini saya akan meluruskannya. Nah, tidak boleh memakan nanas itu mitos atau fakta? Nah, jadi tidak boleh mengkonsumsi nanas ini adalah mitos. Dan faktanya adalah ibu hamil boleh mengkonsumsi nanas. Dan ibu hamil tidak boleh berolahraga. Nah, itu juga mitos. Jadi, ibu hamil boleh berolahraga, tapi olahraga yang ringan-ringan saja. Misalnya seperti berjalan kaki. Jangan pula ibu hamil berolahraga bermain skipping atau berlari. Terdapat juga mitos yang mengatakan bahwa ibu hamil memiliki berbagai macam pantangan yang tidak boleh dikonsumsi. Jadi faktanya ibu hamil tidak memiliki pantangan makanan, namun ibu hamil tidak boleh mengkonsumsi makanan secara berlebihan karena seperti yang kita tahu, segala sesuatu yang berlebihan itu tidaklah baik. Nah, di sini saya juga memperoleh beberapa fakta yang memang benar untuk ibu hamil. Di antaranya, ibu hamil mengkonsumsi daun katu dan jamu baik untuk kesehatan serta menghasilkan ASI eksklusif supaya lebih lancar. Nah, di sini juga berolahraga, yaitu berolahraga berjalan kaki saja. Misalnya, kesimpulan yang dapat kita tarik di materi pembelajaran kali ini ialah ibu hamil dan keluarga perlu bijak dalam memilah dan memilih informasi dengan cara tidak mudah percaya terhadap judul informasi yang provokatif. Dan yang kedua, mencermati sumber informasi yang didapat. Dan yang ketiga, periksa keaslian foto atau video jika kita mendapatkan informasi melalui media sosial. Dan selanjutnya, membiasakan untuk tidak langsung menyebarkan informasi di media sosial kalau kita belum tahu kebenarannya. Selanjutnya, beberapa sumber informasi sudah dimiliki oleh ibu hamil. Misalnya, ibu hamil sudah memiliki buku KIA atau Kartu Ibu dan Anak. Selanjutnya, untuk memastikan informasi tepat atau tidak, kita sebagai ibu hamil dapat bertanya pada saat mengikuti posyandu atau kelas ibu hamil. Dan kesimpulan yang terakhir ialah ibu hamil dan keluarga dapat mencari informasi dari sumber yang terpercaya seperti pemerintah atau tenaga ahli. Nah, baiklah. Itulah tadi penjelasan materi yang dapat saya sampaikan mengenai dukungan terhadap ibu hamil mengakses informasi yang tepat. Besar harapan saya bahwa video ini mampu memberikan motivasi kepada kita semua mendukung ibu hamil mampu mendapat informasi yang tepat dan benar untuk tumbuh kembang janin secara optimal. Baiklah, akhir kata saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.